Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang drop test dengan ANSYS Workbench. Uji jatuh atau drop test sering dilakukan pada pembuatan produk. Jadi produk yang sudah jadi akan dijatuhkan pada ketinggian tertentu dengan sudut tertentu, kemudian akan dilihat bagaimana respon yang diinginkan dari drop test itu. Ini adalah salah satu contoh peralatan drop test dalam industri. Ini adalah drop test pada HP. Sebuah HP akan dijatuhkan pada ketinggian tertentu dengan sudut tertentu yang diinginkan, kemudian akan dilakukan sebuah analisis tentang drop test itu. Drop test bisa dilakukan dengan menggunakan simulasi yang merupakan salah satu modul di ANSYS Workbench. Langkah-langkahnya adalah yang pertama mengatur drop test widget di ANSYS Workbench. Kemudian memodelkan benda yang akan diuji di drop test. Pemodelan bisa langsung di ANSYS ataupun impor dari luar. Kemudian memasukkan material property. Kemudian uji jatuh dengan fasilitas uji yang sudah ada di ANSYS. Kemudian post processing. Keuntungan simulasi drop test yaitu yang pertama adalah lebih murah. Kemudian bisa membuat berbagai skenario tes dengan cepat. Contoh persoalan. Sebuah kotak terbuat dari aluminium dengan ukuran 50 cm, 40 cm, dan 30 cm. Tebal 2 mm. Salah satu sisinya terbuka. Kemudian dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Bagaimana kita melakukan drop test ini dengan ANSYS? Mari kita menuju ke ANSYS. Pertama kali, setelah kita masuk di ANSYS Workbench seperti ini, kita harus mengaktifkan fitur dari drop test itu sendiri. Kita klik extension, kemudian manage extension. Kemudian di sini ada berbagai fasilitas. Kita cari mechanical drop test. Kemudian kita centang. Seperti ini. Setelah itu close, ditutup. Baru kita klik explicit dynamic. Double klik. Pertama kali kita menentukan material property. Kita klik double klik engineering data. Kemudian kita klik engineering data source. Kita cari general material nonlinear di sini. Di sini banyak sekali berbagai jenis material. Kita cari yaitu general nonlinear material. Kemudian kita cari aluminium alloy NL atau nonlinear. Kita klik. Oke, ini material property sudah masuk ke dalam perhitungan. Kemudian kita tutup, kita klik geometri. Dalam simulasi ini, saya akan menggambar sendiri sesuai dengan soal. Tapi, Anda bisa mengimpor langsung dari program-program gambar yang sudah ada di pasaran. Terutama jika gambar-gambar rumit yang membutuhkan ketelitian tinggi. Kita sudah masuk di ANSYS Design Modeler, kita klik unit, misalnya kita pakai milimeter, kemudian kita sketching, bikin kotak, ya, rectangle, kita bisa klik ini untuk mengubah arah pandangan, rectangle seperti ini. Kemudian kita lihat di contoh soal tadi, 50 cm, 40 cm, 30 cm. Berarti ini panjangnya dimension. Klik 50 cm berarti 500 mm. Ini kita klik, kita isi 500. Dan kita klik ini biar ini dulu.
ini 400 karena 40. Kalau terlalu besar seperti ini, untuk membawa masuk ke seluruh layar, diklik gambar ini, zoom to fit. Oke, kita sudah memiliki kotak seperti itu. Kemudian kita extrude 300 karena 30 cm berarti 300 mm. Oke, kita klik generate. Kita sudah memiliki sebuah kotak seperti ini. Tadi di gambar soal adalah sebuah kotak dengan terbuka salah satu sisinya atau salah satu tutupnya. Maka kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di gambar ini. Kita membuat konsep yaitu surface from face. Jadi kita membuat surface. Yang mana surface? Ini surface. Kita klik kontrol, kemudian ini. Kemudian kita putar. Seperti ini. Kita klik kontrol lagi. Ini. Ada 5 buah permukaan. Seperti ini. Kemudian apply. Generate. Oke, kita sudah memiliki surface ini. Kemudian satunya solid. Yang solid ini nggak akan kita pakai. Jadi bisa kita surface. Kita klik kanan, kemudian di sini surface body. Surface body artinya tidak kita aktifkan. Jadi yang kita aktifkan cuma surface-nya saja. Jadi kita menggunakan teknik surface di sini. Kemudian kita tinggalkan ini. Kita klik ke model. Kita masuk di simulasi, ya, sudah seperti ini. Kemudian kita klik surface, ini masih ada tanda tanya. Kenapa? Karena kita belum menentukan ketebalan. Tadi ketebalannya adalah 2 mm. Kita klik 2. Ya. Kemudian material assignment ini masih secara default adalah struktural steel. Kita ganti, kita klik ini menjadi aluminium alloy non-linear. Tadi sudah kita bikin. Kalau sudah seperti ini, maka kita klik explicit dynamic. Klik seperti ini. Kita ke atas, itu ada home environment display selection automation. Di sini kita lihat ada drop test. Ini ada simbolnya seperti ini. Jadi saya ulangi, kita harus klik explicit dynamic dulu, baru muncul environment ini. Kita klik drop test. Klik. Dia akan bekerja sendiri secara otomatis mempersiapkan drop test yang akan kita lakukan. Oke, kita sudah menuju ke sini, drop test analisis. Perhatikan di sebelah kanan atas, ya, ada target rotation, drop rotation, dan seterusnya. Ini untuk apa? Target rotation, perhatikan gambar yang bawah. Ini adalah sudut kemiringan dari lantai yang mau kita jatuhkan. Nanti kita bisa mengatur-atur sendiri itu berapa derajat, nanti bisa dicoba-coba. Tapi pada video kali ini saya biarkan 0, jadi dia lantai datar. Kemudian ada drop rotation pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan seterusnya. Ini menunjukkan benda kerjanya itu kita mirang-miringkan. Artinya gini, seringkali drop test itu dibikin misalnya pada sudut tertentu sehingga pojoknya pas terkena drop test dan seterusnya. Dalam simulasi kali ini saya anggap dia datar gitu aja ya, 0 derajat. Kemudian di sini ada pilihan yaitu drop height atau ketinggian, berapa jatuh. Di sini kalau kita klik ada 2 pilihan, ketinggian atau langsung ditentukan kita ingin kecepatan jatuhnya berapa.
Kalau ketinggian biarkan drop 8. Kemudian ini kita isi. Tadi kan 5 meter, berarti 5000 mm. Secara default dia 1 meter. Kita isi seperti ini. Oke, kalau sudah kita isi ketinggian, kita next. Dia akan bekerja sendiri untuk mempersiapkan drop test yang kita inginkan. Kalau sudah, kita klik finish. Oke, finish. Dia melakukan meshing dan seterusnya. Oke. Perhatikan di sini masih berwarna kuning. Artinya apa? Kita perlu menyelesaikan atau solve. Jadi tadi yang otomatis tadi dia mempersiapkan peralatan drop test itu sendiri. Setelah selesai, kita mesti memencet solve ini. Kita klik solve. Oke, sudah selesai. Perhatikan. Jadi drop test sudah selesai. Perhatikan di sini ada total deformation. Kemudian ada equivalent plastic stress, kemudian total acceleration. Kemudian untuk animasinya kita klik ini animation, kita klik. Nah, itu kira-kira proses dia jatuh. Jadi pada saat masih di atas tidak ditampilkan. Ini adalah pada saat jatuh, maksudnya sudah jatuh sampai ke bawah. Jadi ini drop testnya seperti itu. Kemudian ini animasinya, kemudian ini total deformasinya. Di sini ada berapa milimeter terjadi. Ini kan di ada keterangannya berapa. Ini 24,024 mm paling besar dan seterusnya. Demikian video tentang cara melakukan drop test secara cepat karena ini sudah ada modulnya. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan alasnya dan seterusnya. Kita tinggal mempersiapkan benda kerja. Untuk benda kerja yang lebih rumit seperti misalnya handphone dengan berbagai macam material, kita bisa menggambar di software-software yang lebih familiar, bisa menggunakan Inventor atau menggunakan SolidWorks dan seterusnya, kemudian dikirim ke ANSYS. Setelah itu, seperti yang saya jelaskan tadi, kita klik modul drop test yang sudah ada di ANSYS, kemudian kita selesaikan dengan cara seperti ini. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berlatih. Misalnya kita jatuhnya itu tidak lurus begini, misalnya dengan kita putar-putar dari material benda kerjanya itu sampai kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Demikian penjelasan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.